Selamat datang, salam sejahtera, dan semoga Anda bahagia. Film petualangan berjudul Snake Island Python yang menegangkan ini mengisahkan sekelompok mahasiswi satu asrama yang berpetualang di hutan untuk mengambil sampel dan foto di alam liar guna menuntaskan perkuliahan mereka. Salah seorang mahasiswi bernama Yintao mengajak pacarnya Jinhu yang punya kapal pesiar untuk mengantar rombongan menuju alam liar. Ternyata di pulau asing yang dipilih Jinhu dihuni seekor monster ular raksasa yang ganas. Semua rombongan harus berjuang untuk menyelamatkan diri. Kisah petualangan yang seru ini dibuka dengan keberadaan sepasang kekasih bernama Daliang dan pacarnya yang sedang berkemah di sebuah pulau untuk mengadakan penelitian hewan liar. Saat sedang berduaan di dalam tenda, tiba-tiba ada gerakan mencurigakan di pintu tenda. Merasa penasaran, Daliang langsung memeriksa keluar tenda. Tak ada siapa-siapa. Hanya seekor ular kecil tak berbahaya di dekat tenda. Daliang sempat menimang ular tak berbahaya itu sebelum akhirnya membunuhnya dengan serampangan. Lalu dia pun kembali ke tenda. Kepada kekasihnya, Daliang meyakinkan pacarnya jika keadaan aman-aman saja. Namun tak lama berselang, mendadak Daliang tersambar sesuatu dan menghilang dalam sekejap. Tentu saja kekasihnya kelimpungan mencarinya ke sana kemari sambil berteriak menyebut nama Daliang. Di ujung pencarian ketika berada di kolam air, kekasih Daliang pun akhirnya juga tewas secara mengenaskan di pulau aneh itu. Situasi pun kembali menjadi sunyi. Pada kesempatan lain, datanglah serombongan mahasiswi satu asrama yang ingin mengambil sampel dan foto di alam liar untuk dokumen studi mereka sembari berlibur di pulau aneh tersebut. Salah satu mahasiswi bernama Yintao berinisiatif mengajak pacarnya bernama Jinhu yang dikenal sebagai anak manja dan keluarganya punya kapal pesiar. Mereka datang di pulau asing ini dengan diantar sebuah perahu pesiar yang dikemudikan seorang nahkoda dan pembantunya bernama Ermao. Memasuki hutan, sang nahkoda langsung berburu dan memanah seekor ular kecil di antara rerimbunan semak belukar. Di saat nahkoda perahu sibuk menarik ular itu, tiba-tiba pembantunya yang menemani dia tewas dimangsa ular besar tanpa diketahuinya. Dan tak lama kemudian, sang nahkoda pun juga mengalami nasib serupa, binasa disasar monster ular raksasa. Di tempat lain, rombongan mahasiswa dengan ditemani beberapa teman laki-laki mulai asyik beraksi, mengambil foto dan sampel di sepanjang jalan memasuki hutan. Mereka mulai merasakan keanehan saat menemukan sebuah makam tua di area hutan. Beberapa mahasiswi juga mulai ketakutan berada di area makam tersebut. Mereka merasa lega saat bertemu dengan Paman Wang yang ditugasi orang tua Jinhu untuk menjemput dan melayani mereka selama berada di pulau itu. Di tengah suasana yang tegang, tiba-tiba Lily berteriak histeris. Pasalnya ada seekor ular liar yang merayapi tubuhnya. Dengan sigap, Yisan menarik ular itu dan membantingnya ke tanah. Liu Dongyang spontan tanpa perasaan langsung membunuh ular itu, lalu mengambil bagian di dalam perut ular itu untuk ditelan mentah-mentah. Paman Wang terkejut dan tidak sempat menahan kelakuan Dongyang. Paman Wang yang tak lain penghuni pulau itu yang paham kehidupan di wilayahnya mengingatkan bahwa hewan memiliki jiwa dan tidak selayaknya dibunuh sembarangan. Namun Jinhu dengan sinis tidak mempercayai petuah Paman Wang.
Lalu datanglah mereka di tempat penginapan yang telah disiapkan. Semua rombongan merasa senang dan segera memilih kamar yang mereka inginkan. Suasana kebersamaan dan kegiatan bersenang-senang segera dimulai. Mereka tampak menikmati keadaan di tempat yang baru mereka kenal. Di suatu tempat yang sunyi, seorang pemuda bernama Yisan sedang merayu Lily. Namun, pada saat sedang asik berduaan, mereka dikejutkan dengan kedatangan buaya besar yang mendekati mereka. Spontan keduanya berteriak dan lari menjauh. Beruntunglah Paman Wang datang dan menembak buaya itu. Suara tembakan ternyata membangunkan semuanya. Paman Wang berpesan untuk lebih berhati-hati berada di pulau yang berbahaya itu. Kejadian aneh kemudian menimpa Yin Tao, pacar Jinhu yang sedang tidur. Awalnya tanpa disadari, seekor ular kecil merambat di tubuhnya. Dengan spontan, Tao menjerit minta tolong sambil melempar ular ke lantai. Xiao Jing datang dan berusaha mengusir ular itu. Namun, Xiao Jing justru digigit ular nakal tersebut. Jinhu juga datang dan langsung berusaha menolong Xiao Jing dengan menghisap bagian kaki yang tergigit untuk mengeluarkan racun ular. Dong Yang memberitahu Jinhu bahwa ular itu tidak beracun. Akibatnya, sang pacar Yin Tao merasa cemburu dan marah atas kelakuan Jinhu yang berulang kali menghisap kaki Xiao Jing secara berlebihan. Esoknya, Tao dalam keadaan marah dibakar api cemburu, berkemas mau pergi pulang ke rumah sendirian. Jinhu mencoba menahannya agar tidak pergi, tapi Yin Tao ngotot untuk menyuruhnya memanggil perahu itu datang. Tak disangka, ternyata ada gangguan sinyal HP, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi. Paman Wang pergi memperbaiki gangguan sinyal itu dan sempat menyuruh Jinhu dan Yin Tao yang terus bersitegang untuk beristirahat. Ditemani 3 orang, Paman Wang menuju lokasi pemancar sinyal. Badai hujan lebat ternyata telah merusakkan peralatan komunikasi. Xiao Jing bersama Sheng Nan, teman semasa kecil Jinhu, memasuki sebuah kamar untuk mencoba melakukan perbaikan. Keduanya punya pandangan yang sama tentang hewan dan alam yang harus diperlakukan dengan baik. Sementara itu, Liu Dongyang sedang sendirian berada di suatu tempat untuk membuang air kecil bertemu ular. Dongyang lalu mengikuti kemana ular kecil itu pergi. Maka tibalah di sebuah gua. Dongyang yang dikenal paling nekat dan pemberani tanpa takut memasuki gua tersebut. Dongyang terkejut menemukan banyak telur ular raksasa berserakan di dalam gua yang pengap itu. Tanpa berpikir panjang, Dongyang melubangi telur dengan pisau yang dibawanya. Ternyata di dalam telur sudah berisi ular kecil. Tak lama kemudian, sang induk ular datang mendekatinya. Dong terkejut dan berlari menjauhi gua. Ular yang marah terus mengejarnya. Dalam keadaan panik, dia terus berlari hingga jatuh bangun dan terluka. Dalam kondisi berdarah, Dong yang menghindar dan menaiki pohon besar. Mencium bau amis darah, si ular terus mendekatinya hingga Dong yang terjatuh dari pohon dan ular langsung melahapnya. Sementara itu, perbaikan peralatan komunikasi ternyata belum berhasil. Mereka pun kembali berkumpul di rumah penginapan. Mereka baru menyadari bahwa Liu Dongyang tidak bersama mereka. Merasa khawatir dan semua berusaha mencarinya bersama-sama. Kemudian ada yang menemukan pisau Liu yang berdarah
dan menjumpai ada sebuah goa. Mereka semua terkejut melihat banyaknya telur raksasa bertebaran di dalam gua. Paman Wang menyebutnya sebagai telur ular sanca alias piton. Jinhu yang pemarah dan keras kepala tiba-tiba mengamuk dan memecahkan beberapa telur. Lalu muncullah si ular besar. Spontan mereka berhamburan keluar gua untuk melarikan diri. Namun ular yang murka tersebut terus mengejar mereka. Dalam pelarian, pasangan Yin Tao dan Jinhu yang kembali bersatu setelah sempat berseteru bertemu seekor buaya besar. Sementara Yisan membawa Lili berlari dan menyeberangi kubangan air. Keduanya terjebak dalam sebuah kolam yang menyedot kaki mereka. Tak lama berselang, Yin Tao dan Jinhu juga terjatuh di kolam yang sama untuk menghindari kejaran buaya. Dengan cepat Paman Wang menyuruh yang lainnya segera mencari tongkat panjang untuk menarik Lili dan Yisan yang hampir tenggelam di kolam. Seekor buaya datang siap menyerang. Namun si ular raksasa muncul dan langsung menangkap buaya itu. Yisan rela mengorbankan dirinya dengan mendorong Lili agar berpegangan pada tongkat yang tidak cukup panjang menjangkau mereka. Lili berteriak histeris melihat Yisan akhirnya tewas ditelan lumpur kolam. Lili menangisi kepergian Yisan untuk selamanya. Usai menelan buaya, monster ular raksasa terus memburu mereka. Terpaksa mereka berlari menuju penginapan. Jinhu yang egois berusaha masuk sendiri dan menutup pintu untuk menahan teman-temannya di luar. Gadis tomboy yang gemar berolahraga nekat menghancurkan jendela agar kawan-kawannya juga bisa masuk rumah. Saat berada di dalam rumah, mereka teringat ada satu temannya bernama Xiao Xiao masih tertinggal di luar rumah. Tidak sempat memberi pertolongan, gadis itu pun tewas dimangsa ular ganas. Terpaksa mereka kembali masuk rumah untuk menghindari kejaran ular. Mereka berjuang keras untuk menahan ular agar tak masuk rumah dengan cara menutup setiap pintu dan celah rapat-rapat. Suasana makin tegang saat Yin Tao memarahi Jinhu yang telah membawanya berada di pulau neraka itu. Jinhu terpancing emosinya dan tega menendang kekasihnya sendiri. Gadis tomboy membela Tao yang dianiaya dan beradu pukulan dengan Jinhu. Ketika Jinhu hendak memukul gadis tomboy yang tergeletak di lantai, Paman Wang menodongkan senapan pada Jinhu untuk melerai. Monster ular makin garang terus menebar teror. Dengan membawa senjata, Jinhu nekat mau menyelamatkan dirinya sendiri dengan menuju gudang tempat menyimpan perahu usang. Tiba-tiba Lili memukulnya hingga jatuh. Kini ganti Lili nekat akan keluar rumah untuk mencari Yisan, pacarnya. Tak disangka begitu menginjak pintu Lili langsung disambar si ular ganas hingga tak berbekas. Tak berhenti sampai di situ, si ular makin ganas menyerang sehingga mereka kesulitan menahannya. Paman Wang menyuruh semua menyelamatkan diri dan dia rela bertarung sendirian. Dalam pelarian, Yin Tao hampir saja terjatuh dan hanya bergelantungan di sebuah tebing. Jinhu terus berlari dan tak menghiraukan teriakan pacarnya sendiri yang meminta tolong. Beruntunglah Xiao Jing datang dan berusaha menyelamatkan Yin Tao. Tao yang terselamatkan merasa terharu dengan Xiao Jing yang pernah dicemburui dan dituduh menggoda Jinhu pacarnya. Tao pun merasa menyesal dan menangis terisak-isak.
Sesampainya di dalam gudang, Jinhu menemukan wadah-wadah berisi minyak dan berinisiatif untuk membakar ular. Belum sempat menjalankan rencananya, monster ular raksasa terus mengamuk hingga semuanya kewalahan. Hampir saja Seng Nan yang berusaha menolong Jinhu, keduanya akan dimangsa ular. Xiao Jing dan gadis tomboy tiba-tiba menahan serangan ular dengan menjatuhkan perahu. Ular pun makin kalap, mengamuk ke sana kemari. Saat ular akan memakan Xiao Jing dan dua kawannya, Paman Wang datang di saat yang tepat dan menancapkan tombak di kepala ular. Paman Wang terpental dan terkulai lemah. Paman Wang menyuruh ketiganya yang berusaha menolongnya untuk segera melarikan diri. Nah, disinilah kesempatan itu datang. Saat ular mendekat dan siap melahap, Paman Wang menyalakan korek dan menyulut api hingga meledakkan seisi bangunan itu. Tak pelak, ular raksasa pun ikut meledak bersama Paman Wang dan Jinhu. Tiga orang yang disuruh pergi Paman Wang terhindar dari efek ledakan yang dahsyat. Dari semua rombongan, hanya tersisa 3 orang, yakni si Xiao Jing, Seng Nan teman karib Jinhu, dan gadis tomboy yang suka menolong. Mereka sedih kawan-kawannya telah tewas, namun mereka masih bisa bersyukur dapat selamat dari serangan ular ganas di pulau asing yang aneh. Terima kasih, semoga semua terhibur dan bisa mengambil hikmah di balik kisah ini.